Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Teknisi Linggapura. Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tangan saya ini ada HP Samsung J7 Pro ya teman-teman. Jadi menurut pemiliknya itu kasusnya ketika layar kunci dimatikan itu tidak bisa dinyalakan kembali ya teman-teman. Jadi ketika layar gelap itu tidak bisa dinyalakan kembali ya. Lihat, ini kasusnya ya teman-teman. Ketika di layar kunci HP tidak bisa dinyalakan kembali dan no display ya teman-teman. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Silahkan simak terus videonya dan jangan di skip-skip. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya. Kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan blower. Video ini saya percepat agar tidak memakan durasi waktu ya teman-teman. Oke, kita buka bagian LCD-nya ya teman-teman. Untuk Samsung J7 Pro ini harus kita bongkar lewat depan ya. Bongkar LCD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah terlepas LCD-nya ya teman-teman. Dan di sini ada konektor LCD. Teman-teman harus hati-hati saat membongkar LCD Samsung J7 Pro ini. Oke, terlihat ada fleksibel LCD. Kita akan congkel fleksibel LCD-nya. Oke, kita congkel ya teman-teman. Oke, sudah terlepas ya teman-teman. Terlihat di sini ada korosi ya teman-teman. Jadi bekas terkena air mengakibatkan korosi ya di bagian touchscreen LCD ini ya teman-teman. Bisa dilihat itu ada bekas air yang berjamur ya. Dan ini bisa menyebabkan korosi. Oke, kita akan bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk membersihkannya, teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih ataupun cairan yang lain ya. Bisa menggunakan thinner atau yang lain. Oke, kita akan bersihkan terlebih dahulu bagian touchscreen yang terkena air ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu ya. Oke, sudah cukup bersih dan kita akan tes apakah dengan menggunakan metode ini kita bersihkan HP sudah bisa normal kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah di tampilan kunci layar dan di sini meminta pola ya. Oke, kita akan coba tes aja, matikan layar HP ini ya teman-teman. Apakah sudah normal atau belum ya? Oke, sudah mati layarnya dan tidak bisa dinyalakan ya. Jadi kasusnya masih seperti semula. HP ini tidak bisa dinyalakan kembali ketika sudah di tampilan kunci layar. Oke, kita akan cek kembali ya teman-teman, dan HP ini akan kita bongkar kembali. Oke, kita lepaskan LCD-nya terlebih dahulu. Oke, sudah terlepas LCD-nya dan kita akan pisahkan ya teman-teman. Oke, kita akan bongkar mesinnya. Oke, saya percepat videonya. Kita bongkar terlebih dahulu bautnya. Ini terdapat banyak baut ya. Oke, kita buka. Dan di sini bautnya sudah terlepas semua dan kita akan buka bagian belakang HP Samsung J7 Pro ini. Oke, kita lepaskan bagian backdoor bagian belakangnya ya. Oke, pelan-pelan saja ya teman-teman. Oke, bagian backdoor belakang Samsung J7 Pro ini sudah terbuka dan kita akan cek terlebih dahulu secara kasat mata. Di bagian mesinnya adakah korosi atau yang lain ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda kerusakan di bagian mesinnya. Oke teman-teman, kita akan lepaskan mesin dari tulangannya ya teman-teman. Oke, kita lepaskan terlebih dahulu untuk mesinnya. Oke, sudah terlepas. Oke, kita akan cek terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda kerusakan di bagian mesinnya. Kita cek secara kasat mata terlebih dahulu. Oke, terlihat ada bekas korosi atau bekas kena air ya di bagian mesinnya. Teman-teman bisa lihat, ini yang saya tunjuk itu ada bagian bekas kena air ya. Bagian yang terkena air maka mengakibatkan korosi ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan minyak kayu putih. Teman-teman bisa menggunakan cairan yang lain. Oke, kita bersihkan secara merata ya. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Untuk bekas kena airnya. Oke, kita bersihkan.
Oke teman-teman, menurut pengalaman saya, untuk kasus seperti ini biasanya terjadi pada komponen ini ya teman-teman. Yang saya tunjuk ini itu biasanya terjadi kerusakan ya, karena tadi kena air. Itu biasanya komponen ini tidak terhubung dengan mesinnya ya teman-teman, atau bekas kena korosi, jadi jalurnya tidak terhubung dengan baik. Oke, kita akan coba lepaskan terlebih dahulu untuk komponen itu ya teman-teman. Oke, kita pasang pada tempat dudukan HP-nya untuk kita lepaskan bagian komponen itu. Oke, siapkan blower untuk mencopot komponen itu ya teman-teman. Oke, kita akan lepaskan dari mesinnya dan kita akan di jumper ya, atau kita bypass. Oke, kita kasih vlog terlebih dahulu agar dapat melelehkan si timah ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk setelan blowernya saya menggunakan angin 3, untuk panasnya 300 ya teman-teman. Untuk blowernya saya menggunakan Nepto 868D ya teman-teman. Oke, kita panaskan, kita goyang-goyang agar si komponen itu terlepas ya teman-teman. Oke, pelan-pelan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita goyang-goyang sampai komponennya terlepas ya teman-teman. Oke, sudah terlepas komponennya, sangat kecil ya teman-teman. Oke, kita akan coba ambil komponennya. Dan komponen ini itu berkaki 4 ya, jadi ada 4 kaki. Oke teman-teman, setelah komponennya terlepas, kita akan jumper bagian pin yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pin yang 4 pin itu, yang paling bawah itu kita akan jumper dari pin 3 ke pin 4 ya teman-teman. Jadi yang saya tunjuk itu kita akan jumper menggunakan kawat jumper, atau yang lainnya ya teman-teman bisa menggunakan bekas kabel headset untuk menjumpernya. Oke, saya di sini menggunakan kawat jumper untuk menjumper bagian pin tersebut. Oke, siapkan soldernya dan kita akan jumper pinnya yang paling bawah ya teman-teman. Jadi ada 4 kaki dan yang kaki paling bawah kita akan di jumper ya. Kita sambung menggunakan kawat jumper. Oke, sudah tersambung dan baik, dan kita akan potong bagian kawat jumpernya. Oke, di sini sudah terjumper dengan baik ya teman-teman. Jadi pin yang paling bawah, jadi di sini ada 4 kaki. Pin yang paling bawah kita jumper ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan rakit kembali ke mesinnya ya teman-teman. Oke, videonya saya percepat kembali ya teman-teman. Untuk komponennya pastikan sudah terpasang semua ya. Oke, kita rapihkan dan kita akan baut ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya berbagi pengalaman saja untuk kasus seperti itu. Ketika kunci layar, HP ini tidak bisa dinyalakan kembali. Itu biasanya terjadi pada komponen tersebut ya, yang berkaki 4, dan kita copot komponennya. Kemudian kita jumper bagian pin yang paling bawahnya. Oke, kita akan pasang LCD-nya terlebih dahulu. Dan kita tes apakah dengan kita menjumper pin tersebut HP sudah normal kembali ya teman-teman. Oke, HP-nya sudah menyala, muncul logo Samsung, dan di sini sudah ketampilan kunci layar. Oke, apakah HP sudah normal kembali ya teman-teman? Coba kita matikan dengan tombol power dan kita nyalakan. Alhamdulillah, HP ini sudah normal kembali ya teman-teman. Bisa dilihat untuk HP-nya sudah normal kembali ya. Oke, kita coba matikan HP-nya dan kita nyalakan. HP sudah normal kembali ya. Alhamdulillah, kasus HP ini sudah terselesaikan ya teman-teman. Oke, kita akan lem LCD terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita rapihkan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya HP ini kerusakan terjadi pada komponen tersebut ya, yang berkaki 4, dan kita copot komponen tersebut dan kita bypass atau kita jumper menggunakan kawat jumper, dan HP ini sudah normal kembali ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan
atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.